Halo pemirsa Sip CV, hari ini kita lagi ada acara Panen Raya Berdikari tahun 2025. Acara ini diselenggarakan di Geraha Dewa Ruci Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Acara ini diselenggarakan untuk diseminasi hasil riset dan teknologi bagi masyarakat untuk Jawa Timur. Bersama saya, Fadil Rafif, berikut liputannya. Jadi kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Honoris Causa Khoifah Indar Parawansa. Kami berharap bahwa Panen Raya Berdikari 2025 ini yang pertama bahwa inovasi yang dilahirkan itu harus betul-betul bermanfaat, ya. Harus betul-betul bermanfaat. Dengan caranya bagaimana? Coba insan atau baik institusi maupun aktornya itu bisa melakukan yang namanya demand creation, ya. Kita ciptakan sedemikian rupa supaya masyarakat yang kemudian merasakan manfaatnya itu datang untuk kemudian beli tanda kutip inovasi-inovasi yang ada, ya. Oleh karena itu penting sekali yang disebut dengan kita ciptakan enabling environment, ya. Kita lakukan podcast semacam ini harus banyak yang mengetahui, ya, bahwa kita buat Panen Raya Berdikari harus banyak mengetahui sehingga nanti bisa coba dilaksanakan jangan hanya di internal kita, kemudian coba dilakukan di salah satu perangkat daerah di pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya apa, banyak orang tahu bahwa sebenarnya ada inovator hebat dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya misalkan, dari mahasiswa misalkan, dari dosennya misalkan, itu penting karena sebuah inovasi yang kemudian tidak diceritakan, tidak di-share dan sebagainya, maka tidak akan sustain, tidak akan berkelanjutan, ya. Oleh karena itu inovasi kami harapkan dengan adanya Panen Raya Berdikari 2025 itu banyak inovasi-inovasi yang tersampaikan kepada masyarakat dan harus diimplementasikan. Bagaimana kalau sebenarnya membutuhkan anggaran? Coba kita ciptakan dengan komersialisasi iptek, ya. Seolah-olah komersialisasi kok enggak enak, ya. Tapi yang jelas bahwa temukan bisnis, temukan off-taker, temukan pembeli. Ini penting sekali, ya, supaya apa? Inovator-inovator itu menjadi lebih percaya diri bahwa sebenarnya karya saya itu dipakai, dibeli. Ya, kalau tidak kita temukan sama off-taker, ya tidak bisa. Maka pihak institusi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini harus memfasilitasi dan mengakomodir daripada inovasi-inovasi yang ada. Mungkin itu. Baik, izin menjelaskan juga terkait produk kami, yaitu produk plaster karbonat, yang dimana produk ini sebagai bentuk produk konstruksi yang sekiranya mendukung untuk konstruksi ramah lingkungan dan mendukung program dari SDGs sendiri. Nah, dari produk ini apa yang menjadi keunggulan kita, yaitu kita menggunakan limbah-limbah yang sekiranya sudah tidak terpakai dan tidak memiliki nilai jualnya sendiri. Nah, yang limbah kita pakai itu ada limbah sunblasting dan juga limbah tempurung kelapa, yang dimana limbah sunblasting ini banyak kita temui di perusahaan industri kapal, yang dimana limbah ini pun juga tidak perlu pihak ketiga yang sekiranya perlu dimanfaatkan kembali. Lalu untuk dari tempurung kelapanya sendiri itu juga membantu dalam penyerapan karbon yang ada di emisi udara seperti itu. Lalu untuk manfaatnya kita juga membuka untuk SDM yang sekiranya bisa membantu kita dalam proses produksi nantinya, yang dimana kita juga mempekerjakan dari orang-orang yang sekiranya membutuhkan lowongan kerjaan ataupun lapangan pekerjaan, bisa membantu mereka secara perekonomian seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi dampak yang sangat bagus pada masyarakat dari hasil inovasi kami itu yang pertama, masyarakat nelayan lebih utamanya itu tidak perlu menggunakan bahan bakar lagi untuk menghidupkan mesinnya. Karena kenapa? Karena sekarang kan dengan hasil riset kami, yakni mesin kapal listrik, nelayan bisa langsung pakai dengan tenaga listrik yang disuplai dari baterai. Terus nelayan juga gak perlu ribet untuk kayak tengkar lah antar masyarakat yang ada di sana, entah itu bunyi yang bising yang dihasilkan dari mesin konvensional ataupun
asap yang mengakibatkan polusi di lingkungan sekitar. Karena kenapa kan juga di mesin kami sudah lengkap, kayak bunyi besing itu tidak ada. Mesin kapal listrik kami ini ketika jalan suaranya hening, tidak ada suara apapun yang mengganggu. Terus dan juga polusinya juga tidak ada karena ramah lingkungan. Itu saja kemarin yang masyarakat sampaikan kepada kami tentang hasil riset alat kami. Terima kasih. Tujuan saya ke sini karena untuk melihat pameran yang ada di sini. Seperti yang ada di depan saya ini, sistem otomasi pengoperasian pintu air dan big data dengan kendali jarak jauh, dan pameran-pameran yang lainnya. Nah, itu bisa membuat saya mempunyai inovasi lain tentang pameran-pameran yang ada di sini, dan saya mempunyai pandangan yang lebih untuk menciptakan suatu alat tersebut. Demikian liputan Panen Raya Berdikari tahun 2025. Bersama saya, Valir Rafif. Sampai jumpa di liputan berikut.